Yo, welcome back again to Media Madridista episode 9. Dan pas banget sekarang episode 9 kita bakal ngebahas tentang pemain yang match kemarin bernomor punggung 9 yang tololnya minta ampun. Gue langsung straight to the point aja, emang goblok, gue gak ngerti lagi. Iya. One on one sama kiper berkali-kali lawan Huesca. Huesca lo ya, Huesca, bukan Betis, bukan Valencia, bukan Barcelona, bukan Sevilla, bukan Atletico Madrid, tapi lawan Huesca. Yang mana kemarin kita menang krusial 2-1. Dan gua waktu itu sama Raul kan join Discord Media Madridista. Oh ya, by the way, kalian kalau misalnya mau nobar bareng sama Media Madridista, itu linknya ada di bawah di description. Itu gue sama Raul juga sempat ngomong kan kemarin waktu halftime. Ya kita bilang kayak, lu bilang kan Ul ya, gue cuma berharap kayak udahlah ugly win juga nggak apa-apa gitu. Iya, bener. Penyebab lu ngomong kayak gitu kenapa Ul? Coba bisa dijelasin nggak? Karena ini sih gara-gara yang gue lihat squad Madrid itu mentalnya down parah gara-gara yang kalah. Turning pointnya kayak maksudnya down itunya tuh gara-gara yang kalah lawan si itu Levante. Siapa yang di Copa del Rey itu? Oh, sama si ini Alcoyano. Alcoyano. Ya mungkin itu udah tertekan, apalagi ada media-media infoin Zidane katanya bakal out. Terus info si kontrak-kontrak pemain yang belum diperpanjang tuh, ada masalah Ramos lah, si Modric, Vasquez. Apalagi kan Ramos kan kaptennya nih ya. Ya gue nggak apa-apa sih kalau lawan Huesca, dan bener kan ugly win. Golnya gol hoki semua. Buat naikin moral pemain lah. Yang penting dia pemain ini tahu menang Real Madrid tuh harus menang gitu, konsisten. Nggak kalau sebelum-sebelumnya kan kayak kalah menang dan sekarang dia harus manfaatin momentum nih, kan udah menang. Dan sebenarnya Madrid tuh mainnya juga gak jelek dan juga gak bagus-bagus amat. Cuma ada beberapa peluang emas yang gak dimanfaatin secara maksimal banget lah sama pemain Madrid ini lah. Ya gue setuju. Apalagi Courtois gitu kan, gue masih gak tahu kalau misalnya Real Madrid kalau kipernya bukan Courtois ada di peringkat berapa, gue gak tahu. Iya benar. Gol yang apa ya? Gol Real Madrid tuh kalau nggak salah ada berapa ya? Bentar gue lihat. Golnya tuh bener-bener dikit gitu. Kita tuh kebanyakan diselamatin sama Courtois gitu. Totalnya Real Madrid 50 gol di 29 pertandingan gitu. Dengan ratio 1,7. Menurut gue 1,7 itu ratio yang apa ya? Yang tinggi. Gak cukup lah dengan standar Real Madrid, buruk lah. Standar Real Madrid masih kurang. Cetak gol ya kan? Iya, dengan cetak gol. Kurang itu kalau menurut gue juga. Gue setuju sih apa yang lu bilang, kayak tadi gimana menang ini tuh penting banget gitu buat mental pemain ya, terutama pemain kan udah habis kalah sama Copa del Rey ya kan, habis itu kalah kemarin lawan Levante, yang ini perlu kita bahas lagi nanti paling dikit aja, karena menurut gue itu lawan Levante itu banyak banget error defending, terutama Madrid terlalu pede nge-press dan akhirnya kecolongan sama Levante, gol pertama Levante. Terus apa ya, dengan adanya kemenangan ini tuh lawan Huesca, menurut gue tuh kayak ini tuh biar jadi motivasi gitu. Kayak gue yakin lah pemain-pemain Madrid tuh kayak pengen menang, tapi mereka tuh lupa rasanya menang tuh seperti apa gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya ugly win gak ada masalah, karena emang gue ngeliat ini mental pemain udah kacau. Pertama bukan itu doang, ini klub lagi kacau banget, media pada ngekritik semua. Pertama Zidane katanya mau out, yang tadi lu bilang kontrak pemain belum kelar. Ini tuh klub lagi kacau. Terus terutama katanya klub juga lagi krisis duit ya. Krisis duit, dibilangnya krisis, cuman gue yakin masih ada simpanan. Cuman maksudnya ya gak sesuai dengan target biasanya normal sebelum Covid gitu kan. Dan menurut gue emang ini lagi kacau banget, klub lagi kacau, semuanya lagi kacau. Jadi kayak menurut gue satu-satunya cara biar bisa ngemotivasi pemain itu sendiri ya dengan menang gitu. Dan kemarin gue setuju banget lawan Huesca kemarin, menurut gue permainannya gak jelek-jelek banget, karena Madrid juga nyerang. Walaupun walaupun beberapa peluang si Benzema, udah gue bilang dari menit awal, gue bilang Benzema ini kita ngebahas Huesca sekarang. Waktu lawan Huesca, Benzema nih udah banyak banget peluang kemarin one on one sama kiper, itu yang passingnya si Modric passing ke Asensio back heel. Ada videonya di akun itu.
ada kan? Ya kan, terus habis itu ada si Vinicius juga gitu kan. Itu tuh Iya. udah apa ya? Maksud gua itu udah enak, udah kelihatannya anjir ini bakal gol nih. Benzema one on one doang loh. Dan gua inget ada satu statement dari lu bilang Benzema tuh gak ngincer gawang tapi ngincer kipernya. Iya. Itu gua setuju. Gua gak tahu kenapa. Kayak ada yang kata backcat pokoknya Madrid tuh dapat corner atau apa, Benzema dapat tuh. Ya emang backnya banyak sih di dalam kotak penalti ya, cuman ya apa itu sebenarnya bisa jadi gol, cuman Benzema ngincer kiper lagi, ngincer kiper lagi. Jadi gua gak ngerti, seorang striker berkelas dunia tuh harusnya gak usah jauh-jauh deh, kayak Suarez kayak gitu bakal gol. Gue yakin one on one sama kiper kayak gitu bakal gol. Iya, benar. Gak usah Suarez deh, striker Levante aja Rafa Mir kemarin tuh yang ngebahayain Madrid. Menurut gue itu dia bisa nyetak gol kayak gitu. One on one kondisi Iya. kayak gitu harusnya bisa nyetak gol. Karena menurut gue Rafa Mir kemarin gue ngeliat permainannya juga bagus ya. Dia bahaya banget sih menurut gue. Entah dari sundulan, entah dari ball positioning. Untungnya Courtois masih bisa nge-save gitu. Dan Iya. kita ngelihat bagaimana Real Madrid lawan UHSK nih ya. Babak kedua lebih baik, ada peluang dari set play yang bagus banget, malah gak bisa jadi gol, masalah finishing belum kelar. Benar, gue setuju. Gue bener-bener gak tahu ada apa dengan Benzema di match ini. Dia nge-shot, nah ini nih yang lu bilang kan. Ini yang lu bilang Asensio bermain lebih baik, it's okay, ugly win menang oke, penting moral pemain naik dulu, at least kedepannya main lebih semangat. MCK tetap gak ada obat menurut gue. Modric gila sih, tetap bagus banget, gila. Iya. Cross terutama ya di babak pertama waktu umpan-umpan ke siapa, ke Vinicius ya. Vinicius juga menurut gua kayak gua nggak tahu kenapa di match kali ini dia tuh main kayak beda banget gitu loh, kayak pede gitu loh. Lebih pede. Lebih pede kayak apa, dia tuh kayak enggak, gua nggak bisa dikritik terus nih, soalnya kan waktu lawan Levante kemarin kan waktu dia pemain jadi substitusi itu banyak yang ngekritik dia, dari passing lah, dari kontrol, dari apa gitu. Menurut gua itu bisa jadi acuan dia buat kedepannya buat adaptasi gitu. Cuman kalau gua nanya ke lu nih, kalau misalnya Vinicius tetap konsisten seperti ini, lu mau nggak Vinicius tetap bertahan atau mending di luar aja? Enggak, kalau gue tetap di lawan sih. Walaupun dia mentalnya udah mulai lebih baik, tapi PR-nya tuh masih banyak banget tuh. Betul, kontrol yang masih kurang, terus passingnya juga dia kan sebenarnya bisa tuh, yang assist ke Benzema tuh yang udah ngedribble ke samping. Iya. Passingnya kayak kurang gitu lah itu. Bener. Terus finishing juga masih banyak lah. PR-nya dia lah. Ya gue setuju sih tetap di lawan aja deh. Tetap di lawan sih. Sebenarnya kalau dari kita sebenarnya kita tuh setuju kalau untuk Vinicius itu di lawan. Cuman masalahnya kembali lagi ke klub. Itu karena bakal dievaluasi sama klub bagaimana Vinicius di musim ini seperti apa. Karena menurut gue Madrid itu bukan tim yang mendengerin fans sih. Dia lebih kayak gimana ya? Lebih ngelihat evaluasi pemain ya. Misalnya di musim ini, si ini kurang nih, kayak contoh Brahim Diaz, masih kurang nih. Ya udah akhirnya dipinjam. Dan sekarang ya menurut gue opsi yang cocok untuk Vinicius ya di loan, karena biar dia tahu rasanya permainan Eropa tuh seperti apa gitu loh. Ya gue berharap sih, ya kita udah sering bilang ya klub Liga Jerman atau Belanda lah, atau misalnya Inggris juga udah cocok gitu sebenarnya. Gak usah klub-klub papan atas juga nggak ada masalah. Iya. Cuman yang penting dia tuh dapat kebebasan gitu. Iya bener. Cuman waktu itu gue sempat baca, tapi gue nggak tahu ya, ini jangan anggap ini serius ya. Gue sempat baca tapi masih belum jelas ya. Waktu itu katanya si Klopp pengen ngincer dia, katanya Liverpool mau ngincer dia, cuman gue nggak tahu. Ya cuman gue nggak tahu itu real atau enggak. Jadi jangan terlalu ini ya. Gue nggak peduli lah. Lu mau masuk West Ham kayak lu masuk Newcastle atau apa, seenggaknya lu udah tahu cara permainan Eropa tuh seperti apa, itu sih. Terus yang kedua itu Levante. Ini gue gak habis pikir ya. Levante ini maksud gue kayak mainnya jelek banget gitu. Pertama jeleknya tuh karena apa, kalau menurut gue Militao kartu merah, strike kartu merah awal-awal menit awal kan. Iya, benar. Itu yang ngebuat Madrid langsung kacau banget. Tapi menurut gue kayak di saat itu kalau Militao kartu merah, Madrid tuh masih berani nyerang gitu loh. Masih berani nyerang walaupun ya nggak bagus-bagus banget gitu. Ini kan kartu merah itu bikin lini belakang Madrid drop banget. Ya Militao itu baru 10 menit awal atau apa udah kartu merah. Ini Hazard diganti Vinicius, dan Vini ini mainnya kacau kan, ini yang di sini. Benar. Terus itu Benzema benar-benar nggak konsisten. Odriozola, wah ini buruk banget sih Odriozola nih. Kemarin juga menurut gue juga nggak bagus-bagus banget waktu lawan HSK. Iya. Vinicius lebih pantas dipinjamkan daripada Odegaard, benar. Hanya Modric, Courtois dan Kroos yang bermain konsisten. Banyak banget masalah apa yang harus dibenahi.
Courtois deserve clean sheet sih. Ini tapi gue mau bilang kayak apa? Levante emang gol-golnya juga menurut gue keren-keren banget sih golnya. Gila gol-golnya keren-keren banget, tapi ya gimana ya? Error defending sih. Gol keduanya Levante itu kan kalau nggak salah sih emang bad communication antara Varane dan Odriozola kan. Iya. Yang dimana kayak siapa sih? Gimana sih? Lupa gue. Si Varane. Tapi yang gue lihat sih ya harusnya tuh si Asensio sih yang megang yang belakang itu. Benar-benar. Soalnya Asensio terlalu ke depan, dia nggak ngegang belakang. Si Odriozola juga sebenarnya bingung. Di depannya tuh ada 2 orang. Di depannya ada 2 orang, jadi dia bingung. Tapi di belakang dia ada 1 orang gitu kan. Jadi dia bingung makanya untuk defend gimana. Ya salah satu solusinya di situ adalah Asensio, karena di situ menurut gue itu bukan bola mati kan, itu kan bola set play kan. Dan itu pemain Madrid gak ada yang nge-press orang yang nge-crossing itu. Orang yang crossing itu benar-benar free zone banget. Kalau ada fotonya ntar ini deh next episode pokoknya kalau ada kontroversi kayak gitu kita bakal nunjukin fotonya, nanti kita bakal jelasin analisanya deh. Oke. Pokoknya kayak gitu, hal seperti itu. Dan menurut gua tadi kita ada mancing Odriozola ya. Odriozola menurut gua ya apa ya? Kita pernah ngomong kan yang dimana kalau kita bilang lu gak usah berharap lebih sama pemain yang belum dapat jam terbang gitu. Lu ngatain dia jelek ya wajar karena dia jam terbangnya belum ada. Pertama komunikasi sama tim senior belum bagus ya kan. Ya. Waktu babak pertama lawan Huesca itu gua ngeliat Odriozola sama Modric sempet agak gimana gitu. Karena Modric benar-benar di press 3 orang, Odriozola malah maju ke depan banget sama Asensio. Jadi di bagian kanan ada 2. Modric di press 3 orang, akhirnya Modric kebingungan gitu loh. Di situ kalau nggak salah Modric tuh bilang ke Odriozola buat bantu gua karena gua ini di press 3 orang bisa jadi counter attack gitu. Jadi menurut lu Odriozola gimana? Apa yang harus dibenahin gitu sama Madrid gitu? Menurut gua Odriozola ini kelihatan apa ya, mentalnya kayaknya sih. Soalnya awal-awal yang awal musim ya, dia kan pernah main tuh. Mainnya tuh beda banget gitu, lebih lepas yang awal-awal gitu. Iya. Gara-gara berani maju gitu, maju mundur, pokoknya fighting spiritnya oke lah. Kalau sekarang kan kayak ngerebut bola bingung, terus temen ngebagi terus dia malah bingung mau oper kemana lagi, opernya ke belakang gitu, kayak nggak mau. Biasanya kan dia kayak dapat bola langsung penetrasi ke depan gitu, berani nusuk-nusuk kayak Carvajal gitu. Tapi sekarang kayak lebih apa ya, dia menurun gitu gara-gara semenjak cederanya itu. Tapi gara-gara takut cedera lagi, sekarang bener cedera lagi. Iya, emang dia cedera lagi? Enggak kan? Iya cedera ya kemarin ya? Cedera lagi, harusnya cedera lagi. Yang gara-gara dribble itu dia jatuh. Oh iya lupa, gue baru ingat. Itu yang kata dia terlalu narik banget kan, ngedribble dari belakang kan sampai depan. Ya kalau gue sih salutin Odriozola, emang larinya gila sih, gue jujur aja ya, larinya gila. Bagaimana semangatnya dia tuh buat ngedribble bola sampai depan tuh emang gila, gue salutin. Cuman ya apa namanya ya, sekarang cedera lagi, ini nih jadi PR Madrid nih. Kalau nggak salah lu sempat ada ngejelasin di konten lu, itu ada yang badai cedera nih. Ini ya banyak yang absen ya lawan Getafe. By the way pertandingan selanjutnya itu lawan Getafe di hari Rabu dini hari. Iya jam 3 lagi. Udah enak jam 10 dari kemarin, jam 3 lagi. Gila nih. Kroos, Hazard, Ramos, Carvajal, Valverde, Vasquez dan Rodrigo dipastikan 100% absen. Dari semua pemain ini yang lu tahu apa? Ya, bisa tolong jelasin nggak siapa aja yang cedera dan siapa aja yang miss next match karena kartu? Kroos itu akumulasi kartu kuning. Hazard cedera, Ramos habis operasi juga, Carvajal masih pemulihan cederanya juga, Valverde, Vasquez cedera juga, Rodrigo juga. Sebenarnya kalau misal lawan abis Getafe apa ya? Valencia. Gue lupa. Valencia. Ya lawan Valencia kemungkinan bisa sih si Vasquez sama Carvajal kayak bisa deh. Carvajal. Karena kalau lawan Getafe ini jadwalnya mepet banget, jadi ya nggak bisa sih. Kemungkinan besar 100% harusnya dia absen sih. Kalaupun misalnya Carvajal nanti, sekarang kan hari Senin ya, misalnya besok mungkin dia udah dipastikan bisa 100% fit, mungkin Carvajal juga dimainin babak kedua sih menurut gua. Terlalu riskan. Dan kemarin juga gua kaget loh, gua shock, gua ngelihat Zidane di babak kedua itu dia kan si Odriozola cedera. Tadinya tuh gue yakin mungkin Marcelo tuh mau dimainin gantiin Mendy. Cuman Odriozola cedera. Akhirnya Zidane mainin Marcelo. Tapi dia cuman dalam 5 menit atau 4 menit main sebagai right back. Terus setelah itu Marvin, pemain muda dari Castilla,
gantiin Mendy, dia jadi right back, Marcelo jadi left back. Yang dimana Marvin itu seorang right wing ya, dijadiin right back sama Zidane. Dan menurut gue juga enggak apa ya, sebagai pemain muda yang jarang dikasih waktu main di timnas senior dan dia ngelakuin hal yang baik untuk back kanan gitu maksud gue. Ya intinya kan back kanan ya udah lu ini Madrid lagi 2-1 sekarang lu mendingan defense bantu defense kalau mau nyerang. Menurut gua not bad banget lah buat Marvin gitu. Menurut lu gimana? Marcelo juga menurut gua juga apa ya? Emang nggak sebagus biasanya, cuman nggak sejelek sebelumnya. Ngerti nggak sih? Gitu. Kalau menurut lu gimana? Marcelo dan Marvin kemarin? Marcelo dan Marvin ya. Sebenarnya kalau kita pakai Mendy awal-awal emang Mendy tuh jelek sih kalau misalnya lagi nyerang, dan sekarang kan Madrid lagi butuh nyerang karena waktu di pas si Marcelo dimasukin ini Marcelo lebih nyerang lah. Iya. Tapi Marcelo nggak seperti biasanya sih, nggak buruk-buruk amat, cuma nyerangnya itu kebantu, Madrid lebih kebantu kalau lagi nyerang. Dan Marvin ini maju mundurnya itu yang gue suka sih, fighting spiritnya. Betul, gue setuju. Ada satu kesempatan Marcelo nendang, cuman nggak on target. Itu menurut gue juga itu udah ngebuat trigger pemain Huesca ya terutama. Karena pemain Huesca jadinya kayak mikir, oke, Madrid sekarang udah punya attacking baru dari back kiri mereka yaitu Marcelo. Jadi kita fokus jaga Marcelo. Jadi dari saat itu ngebuat pemain Huesca tuh jadi sempet kesulitan buat ngedefense. Dan menurut gue ini deserve ya, terutama set piece dari cross buat 2 gol Madrid yang ngebuat Varane nyetak gol juga. Terutama set piece yang kedua itu yang Casemiro itu pas banget Casemiro. Cuman di save Casemiro kan, gue kira Casemiro mau passing, ternyata dia nge-shoot ternyata. Cuman di save sama kipernya dan habis itu Varane nyetak gol. Tapi gue mau acungin jempol si kipernya Huesca ya, gue emang gila sih, jujur emang gila sih. Kiper Huesca emang gila sih. Save-nya, maksudnya sundulan Casemiro aja di save kayak gitu loh. Maksud gue kayak mainnya bagus, menurut gue mainnya bagus. Ya semua kiper yang lawan Madrid kayak misalnya Madrid kesusahan emang mainnya gila sih. Tiba-tiba bagus gitu. Iya itu bagus gitu, kayak nowhere, nggak tahu, seakan-akan kayak never, seakan-akan gitu loh. Gue jadi nggak habis pikir gitu. Selalu kejadian kayak gitu. Dan tapi untungnya Madrid menang. Ya benar tadi, menangan ini penting sih buat mental terutama ya. Gue juga nggak, dari gue lihat dari sekarang nih, gue nggak yakin sih Madrid menang La Liga, nggak tahu kenapa. Iya. Lu yakin nggak? Mungkin gua ada top 2 aja sih gue sih. Top 2 lah, top 2. Tapi kalau misalnya main apa? Gue mencoba optimis gitu, tapi gue harus realistis juga gitu loh. Madrid betul. Kuatnya yang lagi krisis gini juga, ada masalah di ruang ganti gitu. Jadi ya susah lah. Benar-benar gue setuju sih. Pertama squad banyak yang dipinjemin, pemain-pemain Odegaard, Jovic ya kan. Maksud gue ya buat apa lu pinjemin gitu, karena musim masih berlangsung panjang gitu. Ya lu nanti belum Benzema cedera, nanti Mariano lagi yang main, gak jelas mainnya. Terus habis itu Mariano kemarin main tarkam banget, gue gak ngerti kenapa. Tarkam banget Mariano, gue ngeliat. Terus habis itu kayak midfielder belum lagi. Ini Isco nggak cedera kan? Isco nggak cedera ya? Cedera punggung. Cuma sebenarnya nggak parah-parah banget sih gue lihat. Harusnya bisa sih besok main. Makanya ini sekarang lu lihat skuadnya sekarang yang paling fisiknya paling bagus CMK. Kroos, Modric, Casemiro, Modric, Kroos ya kan. Gak ada Odegaard, padahal kalau ada Odegaard mungkin dia bisa ngegantiin Modric, istirahat Modric buat di babak kedua gitu. Cuman ini sekarang yang mau gimana gitu, maksud gue ya siap-siap aja. Prediksi gue kemungkinan lawan Valencia atau Getafe dari salah satu CMK ada yang cedera, tinggal nunggu aja. Gue yakin banget karena ya intensitas latihan belum lagi matchnya ini senggang waktunya mepet loh. Getafe abis itu Valencia gitu kan, maksud gue Huesca abis itu Getafe ini di hari Rabu ya kan. Terus udah gitu gua striker Benzema ya udahlah, gua nggak habis pikir, pokoknya kalau harus bisa konsisten sih, sebenarnya kuncinya harus bisa konsisten doang. Kalau nggak bisa konsisten ya mau gimana gitu. Banyak banget kesempatan kemarin, menurut gua kayak top striker tuh harusnya bisa nyetak loh. Dia harusnya hat-trick menurut gua kemarin harusnya. Yang paling menonjol tuh itu yang bola rebound itu loh. Astagfirullah, iya. Itu parah banget, udah malah ngenain muka kipernya loh. Kenain kipernya, terus gue kayak anjing. Kalau kalian lihat Twitter gue ada yang join grup
Media Madridista kemarin gue ketawa-tawa ya itu karena gue udah frustasi nyet. Gue udah gak habis pikir sama si nomor 9 ini anjing, gue udah gak habis pikir. Ya Kayak- walaupun dia strike top skornya Real Madrid, cuma nggak bisa diandelin, gue yakin karena nggak konsisten gitu. Betul. Walaupun dia kan nyetak gol tuh yang kita menang 4-1 lawan Alaves ya. Alaves kalau salah ya. Dia kan emang nyetak 2 gol ya, yang dari ngedribble berani gitu. Ya oke lah, itu emang ya begitu harusnya lu kayak gitu. Cuma yang lebih parahnya lagi ini tuh lu udah di depan gawang gitu, udah 1-on-1. udah kosong banget. Iya, harusnya gol gitu, kok enggak. Itu set play udah bagus banget, gila. Itu set play udah bagus banget. Gue ngeliat Asensio main bagus, Vinicius main bagus. Gue liat Asensio passing ke Modric passing ke Asensio passing ke Vini passing ke Modric passing ke Benzema. Itu udah 1-on-1. Gue udah bilang, wah gila, gue teriak sumpah, gue teriak. Gak gol, goblok gue makanya gak habis pikir anjing kayak. Padahal kan bagus ya kalau itu si Vini ngasih assist gitu, lumayan. Dia nambah jadi agak seneng, jadi ya mentalnya naik. Iya gitu, bener, Vini kayak assist. apa ya, hal seperti itu tuh maksud gue kayak hal sekecil itu, walaupun kalian lihat nyetak gol itu mudah atau assist itu ya udah cuman masing bola, enggak, kayak itu tuh mempengaruhi mental, kayak wah anjir gue nggak assist ke dia nih, mungkin kedepannya gue bisa assist lagi. Gue udah tahu caranya assist bagaimana, gue tahu caranya shooting gimana, gue tahu caranya nyetak gol gimana. Itu hal sepele doang, dan sekarang Madrid tuh lagi krisis mental juga menurut gue, dan adanya kemenangan ini ya sekali lagi again is important gitu. Dan juga gue pengen ngebahas yang ini yang lu bilang si Morantai dan Pablo. Ini lu bisa tolong jelasin? Oh iya, dia cuma ini gantiin posisinya si Jovic sama Odegaard yang udah lagi dipinjemin kan, dia jadi cuma gantiin slotnya aja gitu masuk. Kan si Moranta ini kan posisinya Midfielder central mid ya, si Pablo Ramon nih back. Iya, gue setuju sih. Gue sih berharap lebih pengennya sih kalau misalnya amin Getafe, Madrid lawan Getafe menang misalnya masih pertandingan misalnya menang 3-0 lah, atau pokoknya Madrid benar-benar dominasi dan Getafe permainannya ya BB aja. Gue pengennya sih benar-benar diistirahatin lah dari CMK itu lah, seenggaknya masukin lah kayak gini pemain-pemain, contoh Ivan Morantai, terus habis itu ya seenggaknya back tengah iya Blanco lah seenggaknya, kalau enggak back tengah tuh Pablo Ramon, Christian Kus ya kan, si Cus ya apa sih Cus kan, Ivan Cus ya, Ivan Cus sorry, Victor sorry. Itu kayak hal sekecil itu maksud gue, biar meminimalisir cedera pemain gitu loh maksud gue. Nggak ada salahnya gitu. Kalau misalnya lu kurang yakin dengan pemain ini, ya udah, at least lu nyuruh dia sebagai center midfielder. Gue nggak mau ya lu nyerang-nyerang karena gue mungkin entah si Zidane takut dia passing yang ngaco atau gimana. Ya udah, at least lu bantu defense aja gitu. Dengan lu bantu defense kan seenggaknya ngurangin kebobolan dari Madrid kan. Madrid ini juga salah satu tim yang kebobolannya juga tiap match selalu kebobolan. Kalau menurut gue juga dari beberapa match tuh kebobolan. Cuman Osasuna doang nih seri sama Celta. Udah abis ini kebobolan terus gitu. Padahal Courtois menurut gue udah main bagus gitu. Jadi ya gue udah gak habis pikir backnya udah cedera parah. Backnya udah banyak yang cedera. Dan juga abis itu apalagi ya? Lo ada Gue mau bahas balik ini deh, yang Odegaard sama Jovic. Sebenarnya Odegaard sama Jovic tuh keluar dari mau dipinjemin tuh gara-gara keinginan dia sendiri gitu. Karena dia kan pengen main. Dan sekarang kan lagi tiba-tiba Madrid kayak lagi ngebutuhin nih si Odegaard atau Jovic lah. Ya yang si Kroos lagi cedera gitu. Sebenarnya yang Zidane tuh yang penting harus mempercayai si pemainnya. Odegaard atau Jovicnya. Iya. Pemainnya. Jangan cuma ngomong doang ini. Kamu harus bersabar begini-gini. Iya. Lu harus buktiin juga ada si Odegaard sama Jovic nih ada porsi mainnya lebih lah gitu. Betul. Jadi pemain ini mau stay gitu. Sekarang kan dia keluar sendiri juga gara-gara si Zidane sendiri gitu. Betul. Setuju. Strategi langsung tuh tidak nyuruh dia keluar gitu. Walaupun dia ngomong udah sabar aja nanti lu bakal dapet gitu. Ya jangan begitu juga, lu harus ngasih rotasi juga lah. Iya gue akuin si CMK, Benzema dan lain-lain tuh Hazard gitu bagus gitu.
kedalaman skuadnya Zidane, tim B-nya ini kurang, tapi lu harus rotasi juga gitu, gimana pun caranya, karena kita nanti bakal butuh dia gitu, kayak sekarang gitu. Buat Kita kedepannya tiba-tiba juga. butuh Odegaard tuh. Sekarang dia malah di Arsenal juga dia di bench mulu kan. Iya makanya. Yang penting gitu Zidane, jangan cuma ngomong bersabar, lu harus buktiin juga, kasih menit bermain lah dia lah. Berapa 20 menit, 30 menit. Jangan nurunin pemain menit 80, 90 gitu. Kayak apa banget. Kayak apa ya? Gue setuju sih, kayak dimana Zidane selalu bilang ke pemainnya, iya sabar nanti lu bakal didapat pemain. Ini lebih tepatnya pemainnya yang harus ngatain balik ke Zidane, lu yang harus sabar ngelihat gue berkembang. Kalau menurut gue itu. Benar. Karena Zidane ini, ya kita udah pernah bahas Zidane full ya kan. Ini Zidane nih pelatih yang gak sabaran gitu, yang gak sabaran dengan pemain. Maunya pemain yang instan, maksudnya pemain yang kayak oke, gue masang lu 3 pertandingan, lu main bagus, oke gue percaya sama lu gitu. Dan si Odegaard, Jovic ini kan setiap pemain porsinya kan pasti adaptasinya berbeda-beda gitu. Benar. Setiap porsi pemain berbeda-beda. Gue yakin lah, kayak misalnya ada yang kayak contoh Cristiano Ronaldo nggak perlu adaptasi, dia juga udah bagus ya kan. Ada misalnya ada siapa ya pemain yang adaptasinya lama tapi akhirnya bagus. Contoh Casemiro, menurut gue dia adaptasinya lama di Madrid, sampai dipinjemin, abis itu balik lagi ke Madrid dan akhirnya jadi top midfielder dunia menurut gue, jadi terbaik dunia malah. Jadi kayak ini tuh pemain harus sabar, si Zidane ini tuh harus sabar, gak bisa lu langsung kayak oke, lu main jelek 2 match ini, enggak gue ganti. Ya gak bisa gitu juga. Seenggaknya lu jangan di loan, itu pemain keep aja dulu, karena lu mesti lihat squad lu sekarang. Lu di pressure sama Madrid, menangin trofi banyak, tapi squad lu banyak pinjemin karena nggak dikasih jam terbang sendiri gitu maksud gue. Karena emang pemainnya ya juga lebih, ya udah gue nggak dibutuhin juga kan, gue juga di bench terus, ya udahlah gue mendingan keluar aja gitu loh. Dan menurut gue ya itu Zidane perlu belajar sendiri sih, maksudnya perlu nyadar sendiri gitu. Karena sekarang udah banyak yang cedera, gue nggak tahu lagi gue lawan Getafe. Agak kurang yakin, walaupun Getafe peringkat 12 ya sekarang di La Liga. Gua agak kurang yakin sekarang Madrid bisa menang atau enggak lawan Getafe. Cuma menurut lu gimana? Menang atau enggak lawan Getafe? Kayaknya sih bakal kesulitan sih, apalagi kalau takutnya kan Kubo jadi starter gitu kan. Iya. Madrid dihubuk-hubuk sama Kubo. Tapi harusnya dengan ada momentum sekarang, gua agak optimis lah menang lawan Getafe. Iya sih, soalnya kayak Madrid udah menang kan, mungkin jadi termotivasi juga. Ini Getafe juga baru kesan kemarin kalah lawan Sevilla 3-0 di peringkat 4. Lawan Sevilla 3-0. Ini tinggal nunggu aja nih. Madrid sekarang peringkat 3. Ntar tiba-tiba dikalahin sama Getafe, yang dimana Sevilla bisa ngalahin Getafe 4-0. Makanya nih gue nggak habis pikir ini. Ini kalau misalnya Getafe kalah juga, aduh. Getafe lagi ngalamin hasil jelek nih tuh. 5-1 lawan Bilbao, 3-0 lawan Sevilla. Harus diperbanyak gitu loh, kayak main yang set play yang itu tuh, yang Benzema yang passing itu, jangan. Betul. Lebih efektif kayak gitu ngebongkar pertahanan lawan itu daripada lu crossing mulu nggak jelas sih. Betul, kayak. Terus Vinicius juga kan Asensio sama Vinicius kayak kemarin tuh harus kayak gitu, harus aktif gitu, berani nusuk ke dalam, penetrasi. Betul. Cutback gitu. Gue setuju sih. Benar, gue ngeliat kemarin Vinicius dan Asensio kayak berani gitu nusuk dan berani dribble juga. Yang sih ada satu momen yang Asensio ngedribble tapi mau nge-shoot tapi udah keburu diblok sama pemain USK. Itu menurut gue kayak ya bagus kayak gitu, lu keep doing that gitu, maksud gue keep doing that. Jangan lu di pojok crossing, dribble pojok bingung crossing. Jangan kayak gitu, maksud gue kayak ya udah beraniin diri lu gitu. Dengan lu lama-lama kayak crossing lu dari main di pojok crossing, lu di bagian kanan pojok crossing, kalau nggak pojok udah di pojok bingung dribble kemana, passing ke belakang ke back kanan balik lagi ke midfielder. Kayak gitu back lawan tuh jadinya tahu, udah tenang aja nih pemain nggak bakal nusuk ke dalam, gua jamin pasti bakal stuck doang di sana. Ya udah akhirnya lu stuck diem aja di situ. Malah jadinya back musuh jadi lebih pede dibanding lu gitu. Karena menurut gue seorang winger itu harus serem gitu, harus sangar gitu, jangan lu lemah sama defender gitu. Itu aja sih. Lu ada mau ditambahin gak, Ul? Udah, gak ada. Paling nambahin yang Odegaard dikit sih. Okay. Kayak kan Odegaard kan
yang minta balik dia kan Zidane ya. Mm-mm. Nah, dia tuh di Sociedad udah dapat menit banyak gitu, sampai dia dimainin terus sampai dicedera loh dia. Dimain terus sama pelatih Sociedad sampai dicedera, tapi di Madrid malah ditaruh di bench ya. Gue wajar sih kalau si Odegaard milih pergi gitu. Juga ngapain gue di Madrid? Gue udah dapat momentum bagus, gue lebih berkembang di tiap udah dipinjemin gitu ke klub lain. Udah berapa kali tuh si Odegaard dipinjemin, dia tuh udah sabar banget gitu loh. Terus lu Zidane bilang lu kudu sabar lagi gitu. Anjing. Mau perlu berapa sabar lagi anjing gitu maksud gua. Iya, dia udah sabar banget itu loh. Udah dipinjemin berapa kali, dan di Sociedad tuh udah menurut gua udah itulah, udah cukup mateng gitu. Tinggal Zidane aja gitu ngasih polish lebih lagi finishingnya lah. Iya. Terus ya udahlah, biarin daripada di Madrid di bench mulu, bagus lah. Iya, maksud gua kayak itu sih. Odegaard tuh apa ya? Ya sosok midfielder yang unik menurut gua, karena dia juga daya etos permainannya tinggi. Dia penjelajah juga, dia berani. Ya tinggal lu bilang kalau lu mau bantu defense ya udah bantu. Stamina-nya juga ada menurut gua, not bad banget. Ya bisa jadi kayak sosok De Bruyne menurut gua kalau di Premier League. Menurut gua kalau misalnya itu Odegaard dipegang Pep Guardiola, gue yakin dia bagus sih. Iya, gue yakin. Lihat aja Phil Foden sekarang. Ah iya, Phil Foden kemarin barusan nyetak gol lawan Liverpool. Iya. Liverpool dibantai 4-1. Jadi maksud gue kayak ya ini contoh simpelnya Foden gitu. Guardiola pun juga pernah ngomong kan, yang lo bilang kayak gue bakal jadi nih Odegaard jadi midfielder terbaik dunia ya. Ya ini berarti sekarang salah siapanya? Ya menurut gue pelatihnya yang kurang ngasih jam terbang itu menurut gue. Oke, itu aja. Udah Ul, nggak ada lagi. Iya. Oke, itu aja dari kita guys. So jangan lupa follow media.madridista di Instagram. Tolong tembusin sampai 50.000 kalau bisa. 50.000 followers bisa lah tahun ini lah. Iya. Terus habis itu jangan lupa juga subscribe channel ini, karena terima kasih juga ya buat 108 subscriber. Gue mau terima kasih banget. Oh by the way, sebelum gue nutup, gue lupa ngasih tahu. Ini tuh sekarang di YouTube Media Madridista tuh sekarang udah ada bagian-bagiannya, yang dimana nanti ada bagian opening, ada bagian ngebahas kita misalnya match ini. Ya, ngebahas match ini, ngebahas pemain, ngebahas ini, closing dan lain-lain. Bakal ada di sini. Bakal ada juga nanti mungkin bakal kita taruh ya bagian fan Q&A gitu. Maksudnya question and answer kayak contoh seperti ini sekarang nih. Sekarang lagi ada, kalau tadi gue liat di YouTube ada yang nanya, Mikel Arteta mau si Odegaard karena game plan dia di Arsenal butuh sosok playmaker murni. Ya, gue setuju sama si Alvason Luntungan. Ini dia bilang Arteta ini mau si Odegaard karena butuh playmaker murni kan. Karena pertama si Arsenal ini udah kehilangan sosok playmaker yang murni banget, kayak contoh si Ozil itu udah ke Fenerbahce. Dan menurut gue emang Arteta ini butuh seorang midfielder yang punya passing lainnya bagus gitu, contoh kayak Odegaard. Cuman masalahnya sekarang itu pertanyaan lu itu, sorry bro Alvanson, pertanyaan lu itu 1 minggu yang lalu. Sekarang udah beda cerita lagi. Si Odegaard udah nggak dikasih, udah di bench mulu sama nih Arteta. Jadi gua nggak tahu kedepannya gimana. Cuman gue yakin Arteta bakal kasih main dia, dan dia ngelihat kayak wah gila nih Odegaard bagus banget. Gue yakin sih. Jadi kayak gitu. Jadi itu aja dari kita guys. So thank you guys for watching. See you guys there. Goodbye. Bye.